Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Setyaningrum. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Saiful Asia. Di sini saya akan memaparkan terkait UTS untuk jawaban UTS saya di mata kuliah pemrograman PLSQL. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal rancangan sistem informasi pengelolaan barang dan aset di kantor perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Oke, next. Yang pertama yang menjadi latar belakang pembuatan rancangan rancangan sistem informasi yang saya buat ini yaitu di zaman perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat seperti ini, di kantor perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta masih menggunakan cara yang manual, yaitu masih menggunakan buku log barang masuk dan barang keluar. Kemudian yang kedua ialah tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan 9 literatur yang maksudnya 9 jurnal yang saya pakai untuk sebagai acuan pembuatan proposal saya ini. Yang pertama yaitu yang berjudul optimalisasi pengelolaan aset tetap pada pemerintah Provinsi Riau. Di sini yang menjadi bahan penelitiannya adalah aset tetap dari pemerintah Provinsi Riau. Kedua, pengelolaan tanah sebagai aset daerah Kota Bukit Tinggi dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 28 di tahun 2020 tentang pengelolaan barang dan aset daerah. Di sini yang menjadi bahan penelitiannya yaitu tanah sebagai aset dan badan keuangan bidang penata usahaan pengelolaan barang milik daerah Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang ketiga, analisis dan perancangan sistem inventaris aset pada PT Bangun Indo Nusa Jaya. Di sini sebagai bahan penelitiannya adalah aset dari PT Bangun Indo Teknosa Jaya. Kemudian yang keempat, analisis kesesuaian prosedur pelaksanaan pengelolaan logistik di kantor BPBD Provinsi Jawa Barat. Yang menjadi pokok bahan penelitiannya yaitu prosedur pelaksanaan pengelolaan logistiknya dan juga aset-aset yang ada di kantor BPBD Provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 adalah perancangan sistem informasi pengelolaan aset berbasis web pada SMK Nusantara 1 Tangerang. Yang menjadi bahan penelitiannya adalah aset yang ada di SMK Nusantara 1 Tangerang. Keenam, analisis penerapan manajemen pergudangan pada gudang UMKM online Softix. Kemudian yang ketujuh, usulan keperbaikan sistem manajemen pergudangan pada perusahaan flexible packing. Di sini bahan penelitiannya berupa proses manajemen pergudangannya. Kemudian yang ke-8 yaitu analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset berbasis website pada Biro Pengelolaan Barang milik daerah serta Provinsi Jambi. Di sini yang menjadi pokok bahan penelitiannya yaitu barang milik daerah serta Provinsi Jambi. Kemudian yang terakhir yaitu perancangan sistem informasi inventaris barang dan aset desa berbasis website menggunakan metode prototype. Di sini menjadi bahan penelitiannya yaitu barang aset milik daerah dari kantor desa Kedawung, Jambi. Kemudian di sini terlihat bagan roadmap jurnal optimalisasi pengelolaan aset tetap pada pemerintah Provinsi Riau. Jurnal yang pertama di sini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pertama berdasarkan regulasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 dan juga ALMC yaitu penerapan aset life cycle management. Kemudian yang menjadi identifikasi permasalahannya yaitu yang pertama tingkat profesionalismenya sumber daya manusianya masih kurang. Kedua,
penerapan SOP, ketiga adanya kebijakan mutasi pegawai, dan terakhir koordinasi antar instansi. Maksudnya koordinasi antar instansi ini, jadi misalkan salah satu pegawai itu mendapatkan SK mutasi dan di apa, kantor instansi awalnya itu tuh dia menjabat sebagai pengelola BNN, kemudian di kantor yang baru itu tuh jabatannya berbeda, sedangkan pada awal jabatan yang pertama sebagai pengelola BUMN itu masih ada pekerjaan yang belum selesai, dan itu karena adanya implementasi jadi regulasi penyelesaian pekerjaannya itu tidak maksimal. Kemudian cara pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara. Keempat, analisis datanya itu berupa dari hasil pengolahan hasil wawancara tadi. Kemudian rekomendasi dari penelitian ini yang pertama adanya sosialisasi profesionalisme untuk meningkatkan nilai profesionalisme di lingkungan ASN tersebut. Kemudian kedua, penyusunan SOP yang lebih baik. Ketiga, perbaikan kebijakan mutasi. Keempat, rapat koordinasi. Kelima, sistem pembayaran elektronik. Kemudian evaluasi dan tindak lanjutnya yaitu evaluasi terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan, serta tindak lanjut untuk memastikan bahwa pengelolaan aset tetap di pemerintahan Riau dapat berjalan lebih baik di kedepannya. Kemudian jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Pengelolaan Tanah sebagai Aset Daerah Kota Bukit Tinggi. Pendekatannya yaitu secara yuridis empiris, yaitu mengkaji implementasi hukum positif berupa peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 dalam praktek pengelolaan tanah di Kota Bukit Tinggi. Identifikasi masalahnya adalah yang pertama permasalahan keterbatasan lahan, kedua ketidaklengkapan berkas-berkas kepemilikan lahan, ketiga ketidakoptimalan dalam pemanfaatan lahan. Pengumpulan datanya melalui dua metode, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Studi dokumentasi di sini yaitu seperti mengumpulkan berkas-berkas atau jurnal atau literatur sebagai dasar untuk pengetahuan dasar dari pengelolaan tanah tersebut. Analisis datanya yaitu dengan cara ada analisis datanya. Yang pertama adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktek di lapangannya. Kedua, penilaian efektivitas pengelolaan tanah, dan yang terakhir adanya kendala-kendala dalam pengelolaan tanah. Penyusunan rekomendasinya yang pertama melakukan legalitas terkait tanah yang menjadi aset. Jadi di sini aset-aset yang sudah dikumpulkan, disortir mana yang masih aset-aset tanah mana yang masih belum lengkap dokumennya, lalu dilakukan legalitas. Kemudian yang kedua, mengembangkan SOP. Ketiga, kolaborasi antar instansi pemerintah. Dan hasil implementasinya, yang pertama, evaluasi terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan dan memonitor perkembangan dalam pengelolaan tanah sebagai aset daerah. Kemudian yang ketiga, analisis perancangan sistem inventaris aset pada PT Bangun Indo Ternusat Jaya. Di sini pendekatan metodenya yaitu requirement berdasarkan kebutuhan, kedua perancangan, implementasi, verifikasi, dan pemeliharaan atau maintenance. Identifikasi kebutuhannya yang pertama, mengumpulkan informasi terkait proses inventaris aset. Kedua, mengidentifikasi kekurangan dalam sistem yang sudah ada. Kemudian perancangan sistemnya yaitu dengan membuat diagram UML. Diagram UML di sini yaitu suatu diagram yang menggambarkan perancangan dan proses alur
pelaksanaan dari rancangan sistem yang telah dibuat. Kemudian implementasi sistem di sini ada dua, yaitu pengembangan antarmuka pengguna. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan fitur. Fitur di sini yang ditambahkan adalah yang pertama mencatat peminjaman dan pengembalian aset. Verifikasi sistemnya yaitu yang pertama uji coba fungsionalitas, yaitu kita melakukan uji coba terkait sistem yang sudah dirancang tadi, apakah setiap fitur-fitur yang sudah dibuat itu tuh berfungsi dengan baik. Kemudian pengujian oleh pengujian pengguna di sini di aplikasi yang sudah dibuat itu akan testing oleh user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pemeliharaan sistem di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama mengenai masalah dan bug yang telah muncul dari pengujian testing dari pengguna user tadi, kemudian melakukan pembaruan atau penambahan fitur untuk menyempurnakan aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu analisis sesuai pengelolaan logistik di kantor BPDB di Provinsi Jawa Barat. Di sini metodenya yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua kualitatif. Identifikasi masalahnya ada dua, yaitu yang pertama menganalisis kesesuaian antara prosedur dengan kebijakan yang sudah berlaku. Kemudian yang kedua mengidentifikasi kendala-kendala yang telah dihadapi. Metode pengumpulan datanya yang ketiga wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kemudian analisis datanya ada tiga. Yang pertama menilai kesesuaian prosedur, kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem, ketiga menggali potensi perbaikan yang didapat dari proses wawancara dan observasi tadi. Kemudian penyusunan rekomendasi yang pertama melakukan pelatihan bagi pegawai terkait prosedur pengelolaan logistik, kedua menyusun SOP, ketiga mendorong kolaborasi antar unit. Kemudian yang terakhir evaluasi implementasinya, yaitu melakukan evaluasi dengan guna untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan tadi memiliki peningkatan efektivitas untuk pengelolaan logistik. Yang kelima yaitu roadmap jurnal perancangan sistem informasi pengelolaan aset berbasis web. Metodologinya yaitu dengan pertama analisis kebutuhan, kedua perancangan sistem, ketiga implementasi, keempat pengujian, dan yang terakhir pemeliharaan atau maintenance. Identifikasi masalahnya ada tiga. Yang pertama proses pencatatan aset, kedua kesulitan dalam pelaporan dan pemantauan aset, yang ketiga kurangnya sistem yang terintegrasi. Oke, lanjut. Pengumpulan datanya melalui tiga, yaitu metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis kebutuhannya yang pertama yaitu menentukan fitur-fitur yang diperlukan oleh sistem itu. Kemudian mengidentifikasi pengguna sistem dan peran dari yang memakai sistem tersebut. Kemudian perancangan sistemnya yaitu dengan merancang sistem informasi menggunakan UML seperti yang tadi, dan kemudian implementasi sistemnya yang pertama mengembangkan antarmuka atau AYO yang memudahkan bagi pengguna atau user untuk mengelola dan mengakses data aset di SMK Nusantara 1 Tangerang tersebut. Kemudian yang kedua, menuliskan kode pemrograman untuk memperbarui fitur-fitur yang akan dirancang. Kemudian yang pengujian sistemnya ada dua, yaitu uji fungsionalitas, yaitu kita menguji fitur-fitur yang sudah dibuat. Kemudian uji coba oleh pengguna, yaitu uji coba testing atau testing dari para user yang akan menggunakan aplikasi tersebut.
Kemudian pemeliharaan sistemnya ada dua. Yang pertama dengan memperbaiki bug atau masalah yang ditemukan saat pengujian fungsionalitas tadi. Kedua, melakukan pembaruan atau penambahan fitur guna menyempurnakan aplikasi. Yang keenam yaitu jurnal analisis penerapan manajemen pergudangan pada online shop. Yaitu pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif. Identifikasi masalahnya ada dua. Yang pertama, adanya kendala dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang. Kedua, menilai kesesuaian prosedur yang sudah ada. Metode pengumpulan datanya ada tiga: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis datanya ada tiga: menilai efektivitas prosedur, kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem yang sudah ada, kemudian yang keempat membandingkan praktek yang ada dengan teori manajemen pergudangan yang dari studi dokumentasi tadi. Kemudian penyusunan rekomendasi. Yang pertama, melakukan pelatihan bagi karyawan. Kedua, menyusun SOP. Ketiga, pengoptimalan tata letak gudang sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pengambilan barang. Kemudian, evaluasi implementasi di sini yaitu guna memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan itu memiliki tingkat efektivitas dalam pengelolaan pergudangan di UMKM tersebut. Kemudian lanjut slide yang ketujuh, usulan terbaik. Di sini judulnya yaitu usulan perbaikan sistem manajemen pergudangan. Metode pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif dan deskriptif. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama mengidentifikasi kendala proses penyimpanan barang, penyimpanan, serta pengiriman. Kemudian yang kedua menilai efektivitas prosedur dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengumpulan datanya melalui tiga, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis datanya ada tiga. Yang pertama, menilai kesesuaian prosedur manajemen dengan pergudangan standar industri. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem. Ketiga, membandingkan praktek dengan teori. Penyusunan rekomendasi ini yang pertama melakukan pelatihan. Kedua, penyusunan SOP. Ketiga, mengoptimalkan tata letak gudang yang meningkatkan efisiensi proses penyimpanan dan pengambilan barang. Kemudian evaluasi implementasinya yaitu guna untuk memastikan adanya perubahan dari efektivitas pengelolaan pergudangan yang telah dilakukan. Yang ke-8, analisis perancangan sistem informasi manajemen pada Biro Pengelolaan Barang milik Daerah Sedap Provinsi Jambi. Yang pertama, metode penelitiannya yang pertama yaitu pendekatan berorientasi objek dengan permodalan menggunakan UML. Identifikasi masalahnya ada tiga. Yang pertama, pengelolaan aset masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mikroskop Excel. Kedua, keterbatasan dalam pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan aset. Ketiga, kurangnya integrasi data yang mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pengumpulan datanya melalui tiga: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis kebutuhannya yang pertama menentukan kebutuhan fungsional sistem. Jadi sistem tersebut diidentifikasi sebenarnya sistem tersebut itu gunanya untuk fitur-fitur apa aja yang akan dibuat nanti. Kemudian kedua, mengidentifikasi pengguna sistem dan peranan mereka. Kemudian perancangan sistemnya menggunakan diagram UML. Implementasi sistemnya yaitu yang pertama pengembangan antarmuka, rancangan tampilan awalnya. Kedua, menuliskan kode pemrograman untuk fitur-fitur lanjutan. Kemudian pengujian sistemnya yaitu uji fungsionalitas dan uji user.
Kedua, pemeliharaan sistem yaitu melakukan perbaikan bugs dan melakukan penambahan fitur-fitur untuk menyempurnakan aplikasi. Yang terakhir, perancangan sistem informasi inventaris dengan menggunakan metode prototyping. Yang pertama, metodologinya yaitu menggunakan metode prototyping. Identifikasi masalah ada 3, yaitu pencatatan yang masih kurang dan masih manual. Kedua, kesulitan dalam pelaporan. Ketiga, kurangnya sistem yang terintegrasi untuk mengelola dan mengelola data inventaris. Metode pengumpulan datanya yang pertama wawancara, observasi, dan studi kasus. Maksudnya studi dokumentasi. Kebutuhan sistem, analisis kebutuhan sistemnya yaitu pertama menentukan fitur-fitur yang akan dipergunakan di aplikasi nanti, kemudian mengidentifikasi pengguna dari sistem tersebut. Kemudian yang langkah selanjutnya desain awal prototyping. Di sini akan dibuat desain awal prototyping menggunakan tool wireframing atau mockup. Implementasi pertama prototyping yaitu berupa versi awal dari aplikasi berbasis web. Umpan balik ke penggunanya yaitu versi awal prototyping yang dipresentasikan kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik langsung. Jadi kalau kita melakukan presentasi terkait prototyping, jadi itu aplikasinya tuh akan seperti ini, kemudian nanti para usernya akan memberikan masukan-masukan terkait fitur yang lebih efisien seperti apa, kemudian fitur yang belum ada itu ditambahkan nanti apa saja, seperti itu. Kemudian revisi dan iterasi, yaitu melakukan revisi dan iterasi terhadap desain dan juga kode pemrogramannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu testing dan validasi. Di sini dilakukan testing serta validasi dari fitur-fitur yang telah dibuat, apakah sudah berfungsi secara semestinya dan apakah sudah stabil. Dan yang terakhir yaitu deploy dan maintenance. Aplikasi yang sudah di-deploy ke server tadi, kemudian akan dilakukan maintenance reguler untuk memastikan aplikasi tersebut beroperasi dengan baik. Kemudian metode yang saya pakai di dalam proposal ini menggunakan flowchart. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah. Kedua, studi literatur. Ketiga, perancangan sistem pengelolaan barang dan aset. Kemudian pembuatan rancangan sistem. Kemudian penginputan data-data dari barang dan aset tersebut di sistem, kemudian pengelolaan datanya, dan terakhir selesai finish. Di sini terlihat jadwal yang saya gunakan dalam pembuatan rancangan sistem informasi saya yang akan saya buat, yaitu di awal November itu saya melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di kantor perwakilan BPKB di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian di 2 minggu terakhir November saya memilih judul proposal yang akan saya buat terkait tugas mata kuliah pemrograman PLSBL ini. Kemudian yang ketiga yaitu saya membuat rancangan sistemnya di awal-awal Desember. Kemudian saya merekap data-data barang yang ada di buku manual tersebut. Kemudian pembuatan tabel yang di database. Di sini saya menggunakan database aplikasi PostgreSQL. Kemudian yang keenam mengolah data-data dari tabel tersebut. Dan terakhir testing rancangannya. Di sini progres kegiatan saya saat ini masih menginput data-data barang dan aset yang dari buku itu ke tabel-tabel yang ada di tabel stok barang. Ini adalah portofolio saya Heni Suryaniwun, saya adalah ASN dari BPKB perwakilan BPKB Provinsi DKI Jakarta. Saya seorang wanita komputer.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.